Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhandiasta dari kelas 11 IPA 4. Saya akan menjelaskan tentang kependudukan Jepang di Indonesia. Latar belakang. Pada tanggal 7 Desember 1941 terjadi peristiwa yang besar. Pada saat itu Jepang menyerbu pangkalan angkatan laut di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi aksi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara, sehingga di Januari sampai Februari tahun 1942 Jepang menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan atau Kalimantan Timur, dan Samarinda, yang mana waktu itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Mengetahui hal itu, Sekutu tidak tinggal diam. Mereka kemudian membentuk komando gabungan. Komando itu bernama American British Dutch Australian Command, yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Wales. Pusatnya terletak di Bandung. Selang beberapa minggu, Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten, pada tanggal 1 Maret 1942. Kemudian juga di Kragen atau Jawa Timur dan di Eratan, Jawa Barat. Setelah itu, 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, tepatnya pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah tersebut, akhirnya tanggal 8 Maret 1942 Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Penyerahan kekuasaan pada Jepang oleh Sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Djardjan Starkenborg dan Jenderal Thorpen menjadi wakil Sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis kemudian Indonesia berada di bawah jajahan Jepang. Kemudian penjajahan Jepang di Indonesia menambah mimpi buruk masyarakat Indonesia pada waktu itu. Soalnya politik imperialisme Jepang bukan hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alamnya saja, akan tetapi manusia juga jadi orientasi eksploitasi mereka. Jepang melakukan eksploitasi sampai tingkat pedesaan. Sumber-sumber kekayaan alam Indonesia dan juga tenaga masyarakat Indonesia mulai dikuras oleh Jepang. Untuk memenuhi semua keinginannya, Jepang melakukan berbagai cara, mulai dari perjanjian-perjanjian hingga cara-cara kekerasan. Dalam mengambil hati masyarakat Indonesia, bangsa Jepang menjanjikan banyak hal, antara lain: yang pertama, menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Yang kedua, mengizinkan pengibaran bendera merah putih. Yang ketiga, menggunakan propaganda 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Kebijakan pemerintah Jepang di Indonesia. Pemerintahan Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta dan dikendalikan oleh Tentara Angkatan Darat ke-16. Pemerintahan Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi dan dikendalikan oleh Tentara Angkatan Darat ke-25. Pemerintah Indonesia Timur yang berpusat di Makassar dan dikendalikan oleh Tentara Angkatan Laut Armada Kedua. Kebijakan Jepang di Indonesia dalam bidang politik, yaitu membubarkan organisasi Pergerakan Nasional Indonesia kecuali Majelis Islam Indonesia, membentuk organisasi propaganda Gerakan 3A dengan Mr. Samsudin sebagai ketua, membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau Putra dengan 4 serangkai, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur sebagai ketua, membentuk Gerakan Kebangkitan Jawa yang dipimpin langsung oleh Gunsei Kanbu, pemimpin militer Jepang, membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPPKI
dengan Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua. Membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dengan Soekarno sebagai ketua. Kebijakan Jepang di Indonesia dalam bidang sosial budaya mengizinkan bendera merah putih berkibar berdampingan dengan bendera Jepang atau Hinomaru, mengizinkan pemutaran lagu Indonesia Raya, melarang penggunaan bahasa Belanda, mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia, mendirikan organisasi kebudayaan, menerapkan kebijakan seikere atau pembubukan badan ke arah matahari terbit, menerapkan kerja paksa atau romusa. Kebijakan Jepang di Indonesia dalam bidang ekonomi, menerapkan sistem ekonomi autarki atau pemenuhan kebutuhan sendiri, membentuk kumiai, membentuk pempomer atau pengurus besar perhimpunan untuk memajukan ekonomi perang. Muhammad Hatta berperan sebagai ketua. Membentuk Tokyo Rengokai atau asosiasi perusahaan gula, menerapkan kebijakan setoran wajib hasil pangan kepada tentara Jepang. Akhir dari kependudukan Jepang adalah saat Amerika Serikat membom atom kedua kota yang ada di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945. Pemilihan kedua kota itu dikarenakan kedua kota tersebut merupakan pusat industri di Jepang. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada Sekutu dan berakhir juga masa kependudukan Jepang di Indonesia.